teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini aku mau masak lagi. Jadi karena teman-teman kalau misalnya nonton video yang sebelumnya itu kan aku ada unboxing belanjaan dari pasar. Nah, jadi hari ini itu setelah selesai bikin konten yang satunya, ini aku mau masak-masak sama mamaku ya. Jadi kami tuh mau masak saus asam manis sama nanti ada ikan yang digoreng. Nah, jadi ini pertama-tama kita siapkan dulu ya teman-teman bumbu-bumbunya. Kita bersihkan dulu terlebih dahulu. Ini aku lagi kupasin bawang putih, bawang merah, terus mamaku lagi ngebersihin atau ngupas kulit wortelnya. Nah, jadi ini aku kupas-kupasin dulu ya sampai semuanya nanti terkupas untuk kulit-kulit bawang merahnya sama bawang putihnya. Dan kalau misalnya resep yang di sini aku nggak terlalu lengkap untuk bilangnya, kalian bisa cari di Google aja ya teman-teman untuk lebih lengkapnya nanti bumbu-bumbunya. Nah, kemudian setelah udah selesai, ini aku kutipin dulu ya sampah-sampahnya, mau aku letakin ke tong sampah gitu supaya bersih, supaya nggak kotor ini mejanya karena benar-benar kotor banget ya. Kemudian ini untuk wortelnya dipotong memanjang ya teman-teman seperti yang ada di video. Jadi ini tuh kami ngambil resepnya itu dari Google teman-teman, dan memang benar-benar itu rasanya mantep banget ya. Ini bikin tambah-tambah kita loh, kayak tambah nasi aja pengennya kayak gitu. Pokoknya ya udah ikutin aja lah cara-caranya kayak mana. Nah, kalau misalnya udah dipotong dadu seperti ini, bukan dadu sih tapi kayak korek api gitu, dia di potongnya tuh kan bisa lihat. Terus ini ikan, kalau nggak salah namanya ini ikan bawal ya teman-teman, kalau nggak salah ya, itu digoreng sampai mengering. Kami nanti untuk si sausnya nggak kami campur karena kalau dicampur tuh nanti dia nggak kriuk untuk ikannya, jadi nanti untuk sausnya kami pisah dengan ikannya. Oke, ini tuh kloter pertama menggoreng ikannya baru kelar, lanjut lagi ya. Ini digoreng kembali untuk kloter keduanya. Kemudian sambil menunggu ini aku masak nasi ya teman-teman, karena kebetulan nasi udah habis. Jadi aku bikin aja lah sekitaran 4 atau sampai 3 sendok yang kecil gitu. Kemudian ini aku cuci dulu berasnya supaya bersih ya. Aku minimal nyucinya itu 2 kali teman-teman, biar benar-benar bersih seperti ini. Dan tidak disarankan untuk beberapa kali ya, maksudnya kayak sampai 5 kali dicuci, jangan kan nanti nggak ada nanti yang bisa dimakan jadi hambar kalau nggak salah nanti rasa nasinya. Masukkan air secukupnya, ukur pakai jari tangan aja, terus jangan lupa dicolok, dan karena ini digital jadi langsung pencet-pencet aja. Kemudian ini untuk nanasnya ya, ini tuh kayaknya bahan utamanya sih teman-teman kalau mau bikin saus asam manis gitu ya. Ini untuk nanasnya sih potongnya sesuai selera aja sih teman-teman ya. Aku juga lupa sih resepnya karena ini tuh videonya udah lama banget ya, soalnya aku banyak kali nyetok video, jadi ini videonya tuh ya aku tumpuk-tumpuk aja lah ya kan, sampai kapan aku mau ngedit video ini kayak gitu. Oke, kemudian lanjut, ini ada daun bawang dipotong juga seperti ini teman-teman. Terus ada bawang bombay dipotong dadu ya, kalau nggak salah seperti inilah teman-teman caranya ya. Kemudian cek-cek juga ini ikannya cepet banget ya teman-teman masaknya, perasaan tuh. Jadi sambil menggoreng sambil memotongi bahan-bahan atau bumbu-bumbu untuk bikin si asam manisnya, sausnya. Kemudian lanjut ini potongin bawang merah, ini diiris-iris seperti yang ada di video juga teman-teman. Dan aku lupa ya berapa itu bawang putihnya, kayaknya 8 atau 9. Kemudian ini untuk bawang putihnya jangan lupa digeprek dulu baru diiris-iris seperti ini. Terus untuk tomatnya dipotong dadu ya teman-teman, ini kami pakai 2 tapi yang satunya itu setengah teman-teman. Kemudian ini tuh ada ada cabai merahnya juga dipotongin sesuai selera ya teman-teman, setelah mau kayak mana modelnya. Dan ini tuh pakainya 5 sampai berapa ya, 6 ya, pokoknya sesuai selera juga. Kemudian kalau misalnya udah ini juga lagi dipotongin yang tinggal 3-nya seperti itu. Pokoknya ya teman-teman, ini tuh karena kebetulan ada nanas aja, jadi mau buat si saus asam manisnya. Sebenarnya sih nggak ada mau niatannya, tapi karena ada nanas jadinya kami mau bikin si
saus asam manis ini. Oke, untuk bumbu-bumbunya aku catat aja ya teman-teman, sudah aku catat itu. Kalian bisa lihat aja, maaf kalau misalnya bumbunya kurang lengkap, kalian bisa cari di Google biar lebih lengkap dan lebih jelas. Pokoknya ini semua bumbunya udah kami bersihkan, udah kami cuci, udah kami potong-potongin seperti ini, dan nanti tinggal cemplung-cemplung aja ke kuali ya teman-teman, ke wajan seperti ini. Tapi sebelumnya itu ini kita cek dulu ya ikannya. Ini tuh ikan serai yang besar-besar. Kemudian ini biar cepat, jadi kompor sebelahnya juga dipakai ya teman-teman. Ini kita masukin dulu tadi minyaknya. Kemudian kalau misalnya kita tunggu aja sih agak sebentar panas gitu, biar nanti pas kita goreng itu dia ada suara percikan-percikannya gitu kan, jadi biar lebih kayak memang benar-benar minyaknya panas seperti itu. Oke, ini pertama-tama itu nanti kalau kalian cari di Google itu udah ada cara memasaknya ya. Pertama, masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong dan kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah kita potong-potong iris-iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian aduk-aduk bersama dengan bawang bombaynya. Masukkan, ini ada wortel yang sudah dipotong memanjang seperti korek api ya, dan diaduk juga bersamaan dengan yang udah kita campur tadi. Masukkan, ini ada cabai merah yang dipotong kecil-kecil. Masukkan tomat yang dipotong dadu. Ini aku ulangin aja biar bener-bener paham banget ya cara memasaknya. Kemudian kita tunggu sampai katanya mengeluarkan air ya dari si tomatnya. Sebenarnya ada disuruh pakai ini sih, saus sambal, tapi kami tadi pakainya yang saus sambal sasetan aja, bukan sasetan, yang botolan. Tadi tuh pakai kaldu ayam juga karena kan disuruh pakai penyedap rasa ya, cuman kami pakai itu aja. Masukkan gula, masukkan garam, masukkan si nanasnya yang udah dipotong-potong ya teman-teman, dan udah gampang banget sih cara buatnya ya. Dan jangan lupa dimasukin daun bawangnya, aduk-aduk bersamaan dengan nanas yang tadi kita campur. Tinggal tunggu masak aja, terus letakkan ke stainless. Cepet banget ya teman-teman, tapi menyiapkan bumbunya yang benar-benar agak lama sih, tapi nggak yang ribet-ribet banget. Oke, udah selesai untuk bikin saus asam manisnya. Kemudian lanjut, ini ikannya juga udah hampir masak ya, alias sudah masak. Terus goreng juga tadi ada kerupuk, dan ini dia hasilnya yang udah kita masak. Ini benar-benar bikin nasi itu habis satu bakul ya, karena saking enaknya teman-teman. Lanjut di sore harinya, ini mau bikin goreng pisang. Kebetulan ini ada sedikit lagi tepungnya. Terus ini pisangnya tuh udah busuk ya di kulkas, jadi daripada nanti bener-bener busuk gak dimakan, kami bikin aja untuk menghabiskan si tepungnya ini. Terus tadi itu udah aku siapkan ya untuk bumbunya, tepungnya maksudnya, dan untuk pisangnya tadi udah dipotongin sama makku. Oke, tinggal cemplung-cemplung aja kalau misalnya minyaknya udah panas. Dan sebenarnya aku udah bosan sih makan ini, cuman karena nggak ada yang mau dicemilin ya untuk sore hari ini, terpaksa lah kita makan ini aja. Ini juga enak, nanti aku campur pakai coklat sama keju sih teman-teman, walaupun sebenarnya nggak habis. Aku cuma makan 2 karena kalau terlalu banyak itu nanti jadi aneh juga lidah kita makannya ya. Tuh kan bisa lihat, ini nggak usah yang sampai gosong kali lah ya dibuat, yang penting kriuk-kriuk lah. Kalau mau bikin yang kriuk sih harus pakai air dingin ya teman-teman, biar dia tuh benar-benar kriuk. Kalau kalian mau nggak yang terlalu kriuk sih bisa aja pakai air biasa, tapi kami tuh biasanya pakai air dingin yang dari kulkas ya, seperti itu. Oke, ini aku sisakan 4 aja, 2-2 seorangnya aku sama abangku, dan kami 2-2 seorang. Ini ada kerupuk yang tinggal setengah ya kan, disisakan juga lah untukku. Kemudian jangan lupa ini taburi dengan keju. Kalau aku tuh lebih suka ditaburi seperti ini ya, sebenarnya aku nggak yang suka kalian ada coklat-coklatnya, tapi karena inilah teman-teman ya kan, daripada kebuang di kulkas ini ada sisanya, ya udah aku pakai aja. Dan ini dia hasil yang aku pakaikan keju. Ini cuma aku sama bangku aja yang makan. Kemudian ini yang polos ya, karena bapakku nggak suka yang ada keju-kejunya, jadi yang polos-polos aja. Dan tinggal kita bersihkan aja biar nggak ada tepung-tepungnya. Dan ini dia hasilnya, dan ini tuh udah habis ya teman-teman, dan ini yang polosnya. Oke deh, bye.